Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Rekan-rekan sekalian, ayah bunda, para keluarga besar Sarkauni, para donatur, dan seluruh kaum muslimin yang bergabung di kajian perdana, kajian ilmu waris bersama Askar Kauni. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Askar Kauni dengan bangga kembali memberikan layanan dakwah kepada para donatur dan seluruh kaum muslimin sesuai dengan tagline atau jadi yang sesuai dengan moto Askar Kauni yang selama ini digaungkan, yaitu menebar ilmu berbagi manfaat. Jadi value kita di Askar Kauni memang di awalnya adalah menebar ilmu, yaitu berdakwah. Dakwah untuk mengajak seluruh kaum muslimin beragama sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah SAW. Dan lebih khususnya Askar Kauni tentu bergerak di bidang dakwah Al-Qur'an secara khusus dan juga bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah hadir di tengah kita pemateri kita Al-Ustadz Arifin Saifullah LC MM MPD. Beliau ini dulu di kampus dikenal dengan Abah Jawi. Beliau ini dulu di kampus, ya rekan-rekan sekalian, ini mufti kami nih di angkatan kami dan setelahnya. Ini mufti zakat dan mufti ilmu waris ini dulu. Gitu. Jadi saya tahu betul bagaimana kapasitas beliau tentang keilmuan dari khususnya tentang materi ilmu waris ini. Insya Allah kajian ini sangat komprehensif dan sangat dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin, khususnya bagi lansia. Karena kita tidak ingin nih, nanti di akhir kehidupan kita, ketika Allah sudah panggil kita ke sisinya, maka karena kita tidak tahu ilmu syariat itu, kita tidak menerapkan ilmu waris yang sesuai syariat, justru mengakibatkan sengketa atau perselisihan dari orang yang kita tinggalkan. Oleh karena itu kajian ilmu waris ini sebenarnya sangat penting untuk dipahami oleh setiap kaum muslimin. Nah, insya Allah nanti kajian ilmu waris ini ada 12 bab. 12 bab itu bukan 12 pertemuan, tapi dari 12 bab itu setiap babnya bisa mungkin 1 sampai 2 kali pertemuan, atau mungkin bisa 3 kali pertemuan, karena ada bab-bab yang cukup panjang yang akan dibahas. Kemudian ayah bunda sekalian, insya Allah nanti pada pertemuan kedua atau ketiga, Askar Kauni juga bersama Ustadz Arifin, kita bersama-sama akan menyiapkan modulnya, baik secara elektronik ataupun secara cetak, ya nanti bisa hubungi admin, nanti kita akan gabung, kita akan buat sebuah grup khusus untuk kajian ilmu waris supaya bisa ada interaksi tanya jawab begitu. Oleh karena itu ayah bunda sekalian, mari kita mulai kajian pada pagi hari ini kepada Ustadz Arifin Saifullah Hafidhullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan, insya Allah waktunya 45 menit Ustaz. Termasuk tanya jawab Ustaz ya, kita buat ringkas aja. Silakan Ustaz. Ya Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz Ardi atas kesempatannya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi majlisina hadha. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal 'ulya an taghfir lana wa tarhamna wa ta'fu 'anna wa tu'afina wa walidina wa masyayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menambah catatan amal saleh kita, sekaligus juga kesempatan menghapus dosa-dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah yang kami hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita memulai satu hal yang baik insya Allah ya, yaitu mulai mengenal ya ilmu waris, mempelajarinya secara musalsal atau berseri ya. Karena dan ini kebetulan juga ini Ana sangat berterima kasih pada Ustadz Ardi diberikan kesempatan ini,
karena sekaligus juga kesempatan untuk murajaah ya, murajaah mengulang kembali pelajaran kita, karena memang yang namanya ilmu waris ini harus sering-sering diulang, sering-sering dibaca, sering-sering bahkan ya harus dipraktekkan agar tidak hilang. Karena ada karena ada hadis Nabi SAW yang sangat kita khawatirkan terjadi, karena di antaranya, dan itu pasti terjadi ya, karena di antaranya Rasulullah SAW mengisyaratkan dan bahkan dengan secara tegas ya, bahwasanya di antara ilmu yang pertama kali akan diangkat ya ilmu waris ini ya, ilmu waris ini. Oleh karenanya ini di antara usaha kita ya, di antara usaha kita untuk menjaga terus ilmu waris ini dengan mempraktekannya. Nah, mungkin kita mulai ya dari apa namanya. Yang pertama, sebelum kita membahas ilmu waris lebih detail, biasanya diawali dengan mengenal yang namanya mabadi asyarah ya. Mabadi asyarah ini memang dasar, ada 10 dasar yang harus diketahui setiap kali kita akan mengenal suatu ilmu ya. Ada 10 dasar yang harus kita pahami ya. Dari 10 dasar itu ya, kita akan lebih detail ya, sebenarnya ilmu yang akan kita pelajari itu ilmu yang seperti apa gitu ya. Nah, mungkin diawali dari yang pertama, ada 10 ya. Jadi yang pertama ini pengertian, tentang pengertian ilmu ya, pengertian ilmu yang akan kita pelajari. Kebetulan ilmu waris ini yang akan kita pelajari ya. Maka pengertian ilmu waris ini diantara ulama itu menyebutkannya ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru ma likulli waris ya. Jadi ilmu ya, yu'rafu bihi, yang diketahui dengannya, berarti artinya ilmu yang digunakan untuk mengetahui ya. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui ya. Man yaris, nah, siapa yang dapat warisan, siapa yang dapat warisan ya. Waman la yaris, dan siapa yang tidak dapat warisan. Jadi ilmu untuk mengetahui siapa yang dapat warisan, siapa yang tidak dapat. Karena kadang di Indonesia dianggap kerabat dekat ya, dianggapnya dekat ya, tapi ternyata secara ilmu waris atau Allah Ta'ala nyatakan ya, dalam kesimpulannya bahwa tidak berhak menjadi ahli waris atau tidak berhak mendapatkan harta warisan ya. Jadi yang pertama ini ilmu digunakan untuk siapa sih yang berhak dapat warisan ya, dan siapa sih yang tidak dapat ya, siapa sih yang tidak berhak ya. Man yarif wa man la yarif ya. Dan juga wa miqdaru ma likulli waris ya. Dan miqdar itu ukuran ya, ukuran berapa masing-masing ahli waris. Tadi man yaris tadi orang yang berhak dapat warisan ya, dibahas kelanjutannya berapa sih dapatnya ya, berapa dia dapatnya. Nah, jadi sebenarnya sederhana saja ya ilmu waris ini pengertiannya, dan kita sudah mungkin memahami namanya ilmu waris ya, membahas siapa yang berhak warisan, siapa yang tidak berhak. Kalau yang tidak berhak udah cukup, tidak usah dibahas. Nah, sekarang dibahas berikutnya berapa dapatnya ya, berapa dapatnya, miqdar ya, ukuran atau kadar banyaknya itu berapa, apakah setengah, apakah sepertiga, seperenam, seperdelapan ya, atau dapat sisa. Nah, nanti itu akan dibahas lebih detail lagi ya, siapa yang dapat ya. Misalnya ada keluarga ayah, ibu ya, saudaranya ayah, saudaranya ibu ya. Nah, ini siapa di antara mereka yang berhak ya. Udah berhak, tapi ternyata ada yang lebih berhak. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, nanti itu dibahas di sini. Nah, jadi ya membahas pertama siapa yang berhak dapat warisan, kemudian yang kedua siapa yang tidak berhak. Kalau tidak berhak udah cukup. Nah, kemudian ya kadarnya berapa? Ya, berapa bagian yang dia dapatkan? Nah, bagi yang berhak ya, dapat berhak.
Jadi ini pengertian yang dari ilmu warisnya. Kemudian yang kedua, bahasanya apa? Pembahasannya itu apa? Ya, tema bahasanya at-tarikah. Ya, tarikah itu wahiyya ma yatrukuhul mayyit ba'da wafatihi. Ya. Tarikah peninggalan ya. Bahasa kita peninggalan. Ya. Itu ma yatrukuhul mayyit. Ya. Itu harta yang ditinggalkan oleh al-mayyit, orang yang meninggal, orang yang meninggal dunia. Jadi harta yang ditinggalkan memang ketika semasa hidup milik dia, ya, milik orang yang meninggal. Tapi begitu meninggal, maka itu jadi warisan, menjadi at-tarikah, peninggalan. Nah, peninggalan ini nanti inilah yang akan dibagikan. Tapi biasanya sebelum menjadi hal yang dibagikan, ada hal-hal lain, hak-hak lain, ya. Ada hak-hak lain yang harus ditunaikan dulu, ya, sebelum hartanya dibagikan. Ya, di antaranya harus diutamakan, tidak boleh ditunda, yaitu harta si mayit digunakan untuk pengurusan jenazah. Ya, beli kain kafannya, beli perangkat-perangkatnya, kemudian nyewa, kemudian buat gali dan lain sebagainya. Ya, jadi sampai pengurusan jenazah hingga dikuburkan. Nah sisanya nanti ya masih ada hak-hak. Dia harus membayar, misalnya ada hutang, ya, hutangnya dia, ya, hutang yang pertama, hutang biasanya yang diutamakan hutang kepada Allah, kafarah misalnya, ada diat, ya, ada kafarah, ada apalagi fidyah misalnya karena dia mungkin tidak puasa karena sakit dan sebagainya atau karena sebab lain, ya, yang harus ditunaikan, ya, fidyahnya. Kemudian hutang kepada manusia, ya. Kemudian baru sisanya itu yang dibagikan. Nah, jadi akan dibahas pembahasan maudhu'nya, bahasanya tentang harta peninggalannya nanti. Ma yatrukul mayyit ba'da wafatihi, setelah dia meninggal. Nah, jadi pernah ada kasus juga, ya, ada ya baru kemarinan anak baca di kuburan orang itu udah lama meninggal, ya, tapi karena mungkin orang yang menulis ini tidak memahaminya, dia tulis di kuburannya itu, ya, hartaku kan masih banyak, ya, kenapa kuburanku kok seperti ini saja, hanya seperti ini, ditulis di kuburan, di kuburannya seperti itu. Jadi orang yang menulis ini tidak memahami, ya, tidak perlu didebat orang seperti ini, karena tidak paham, orangnya tidak paham bahwasanya setelah meninggal harta itu menjadi harta warisan yang menjadi milik ahli waris, ya, jadi milik ahli waris. Nah, jadi setelah meninggal ya udah milik dari ahli waris. Nah, bagaimana kita membaginya? Ya tentu nanti, ya, Allah Azza wa Jalla sudah mengatur secara detail, ya, Allah sudah mengaturnya secara detail. Nah, baik. Ini tentang pembahasannya, ya, tentang peninggalan. Kemudian yang ketiga di dalam mabadi asyara setiap ilmu itu juga kita harus tahu manfaatnya. Manfaat dari kita belajar ilmu waris ini apa? Ya, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu isalu zawil huquqi huquqahum. Ya. Isal itu, ya, mengantarkan sampainya orang yang berhak, ya, terhadap harta itu mendapatkan apa yang dia miliki. Ya. Misalnya A, dia ahli waris, ya, dia berhak mendapatkan setengah. Nah, maka manfaat yang didapatkan dari ilmu waris ini, orang yang memang berhak setengah, ya dapat setengah, ya. Isalu dzawil huquq huquqahum. Ya, jadi biar orang yang berhak mendapatkan, ya, mendapatkan harta, ya, mendapatkan apa yang dia memang harus dapatkan, ya, haknya dia mendapatkan. Jadi ketika orang meninggal, ada meninggal kerabat kita, ya, kita akan tahu, kalau sudah tahu ilmu waris ini, anak harusnya dapat setengah misalnya, atau mungkin fulan harusnya dapat sepertiga, harusnya dapat seperenam. Nah, kalau sudah tahu, ya udah tinggal ditunaikan, ya. Kalau misalnya tidak tahu atau tidak belajar ilmu waris, tidak tahu tentang ilmu waris, ya, akhirnya cara membaginya zalim,
Ya. Zalim kenapa zalim? Karena tidak sesuai apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya. Nah, di antara ilmu ya, yang Allah Ta'ala detailkan sampai seperinci itu, serinci-rincinya disebutkan ya, setengah, ini dapat setengah, ini dapat sepertiga, ini dapat 2/3, ini dapat 1/6 ya. Ya ilmu waris. Ilmu waris didetailkan di surat An-Nisa ya. Di awal-awal surat An-Nisa dan di akhir diingatkan lagi itu di akhir surat An-Nisa ya. Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, dapat sekian. Nah ini ya, sehingga orang masing-masing tahu haknya. Nah, ketika ada dibagikan ya, ketika masing-masing mendapatkan bagiannya ya, dan kemudian tahu Allah yang menentukan bagiannya, ya tinggal pilih mau kafir, kufur, menentang hukum Allah sehingga mengedepankan nafsu untuk mendapatkan harta yang bukan haknya ya, atau tunduk ya. Allah Ta'ala juga sudah ingatkan di surat An-Nisa ayat 13 ya. Tilka hududullah. Setelah menjelaskan ayat-ayat waris ya. Tilka hududullah. Ya. Itu adalah batas-batas hukum Allah di surat An-Nisa ayat 13 ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ya. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala akan masukkan ke surga ya. Yang di situ ada air yang mengalir, ya sungai-sungai mengalir, dan dia kekal di surga tadi. Wa dzalikal fawzul azim. Itu ya kemenangan yang agung. Syaratnya apa tadi? Ikuti batasan-batasan Allah. Dan ayat ini disebutkan persis setelah Allah rincikan ayat-ayat tentang waris. Ya. Kemudian ayat berikutnya ancaman. Kalau tadi kabar gembira ya. Siapa yang ikut sesuai dengan batasan-batasan ini dapat tuh masuk surga. Ya. Nah ayat berikutnya di ayat yang ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat ya, durhaka, tidak nurut ya pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar batasan-batasan Allah ya, maka apa balasannya? Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Yudkhilhu nara. Allah Ta'ala masuk ke neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya atau dia mendapatkan azab yang menghinakan. Ya karena tidak nurut sama Allah, ya, tidak nurut sama pembagian yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini ancaman, ya. Kabar gembira sekaligus kemudian disertai tambahan dengan ancaman. Kalau sudah tahu bagian-bagiannya, ya, nurut. Nah, karena memang rentan ya. Tadi di judul yang di-share Ustadz Ardi itu juga apa Ustadz tadi judulnya kayaknya keren banget tuh judulnya. agar apa lupa ini judulnya. Agar tidak ada sengketa ya setelah kita tiada ya, itu tidak ada sengketa. Ya mudah-mudahan ya nanti keturunan kita ya setelah kita meninggal paham ilmu waris juga, bukan sekedar paham, nah, tapi juga taat tunduk kepada aturan Allah Ta'ala sehingga udah ya menerima apa yang Allah Ta'ala. Nah, ini diantara manfaat ya, manfaat dari belajar ilmu waris ini yang mabadi yang ketiga ya. Nah, yang ketiga, yang keempat ya adalah nisbat. Ya. Sebenarnya ilmu ini dari mana? Ya. Ilmu ini nisbatnya kemana? Hubungannya kemana gitu? Ya. Sebenarnya juga ini sama ilmu ini, ilmu waris ini ya minal ulum aqliyah. Dari ilmu yang memang dinukil, ya, diambil dari dalil-dalil, ya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya, dari Al-Quran jelas di surat An-Nisa secara detail, ya, surat An-Nisa itu pembagian secara detailnya, ya, di awal surat ya di ayat 10 sampai nanti tadi terakhir ayat 14 diingatkan, dan nanti di akhir surat pun diingatkan kembali rinciannya. Ya, ada rincian tambahan ya, ada sebagai pengingat. Nah, ya sebagaimana ilmu fikih, ya, ilmu hadis kan, nakal ya, memang menukil atau diambil dari dalil-dalil
firman Allah Ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian keutamaannya apa? Ya, keutamaan dari ilmu waris. Ya. Ada banyak keutamaan ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Ta'allamul faraid wa'allimuhu an-nas. Fa innahu nisful ilmi. Ya. Disebutkan secara jelas. Ta'allamu al-faraid. Ya. Pelajari al-faraid. Pelajari ilmu faraid. Ya. Wa'allimuhu an-nas. Sebenarnya wa'allimuha harusnya ya. Wa'allimuha an-nas. Kayaknya ini salah penulisan. Harusnya wa'allimuha an-nas. Ya. Dan ajarkan ia, ya, ajarkan ia kepada manusia. Jadi ada perintah pelajari, ya, ilmunya, kemudian ajarkan. Nah, ini diantaranya ini nih kita alhamdulillah sedang menjalankan amanah hadis ini, ya, pelajari ilmu faraid, ya, kemudian ajarkan, ya, ajarkan ia, ajarkan ilmu faraid, ya, alimuha annas, ya, ajarkan kepada manusia. Ya. Fa innahu nisful ilmi, karena sungguhnya ilmu faraid, ya, adalah setengah dari ilmu, ya, setengah ilmu. Nah, setengahnya apa? Setengahnya ilmu Al-Quran. Ya. Disebutkan ya di sini ilmu setengah ilmu. Nah, jadi ini keutamaan di antara keutamaan ilmu faraid ya, karena ilmu faraid adalah setengah ilmu. Tapi sayangnya banyak yang a priori atau takut atau akhirnya karena terlihat sulit akhirnya malas mempelajari. Ya memang mungkin bagi sebagian orang terlihat sulit. Ya. Tapi kalau anak pribadi alhamdulillah sangat menyukai sejak belajar pertama kali itu, Masya Allah. Bahkan sama sesama teman itu langsung saling saling kasih soal nih kayak gini, soal ini siapa, nah, saling gitu. Nah, begitu pengabdian langsung nodong ke mudir pesantren, Ustadz, ana izin ana yang ngajar faraid. Nah sampai kaget dong, nggak ada yang minta disuruh ngajar ini kok malah minta. Nah akhirnya alhamdulillah untuk ngajar sampai sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Sampai hafal kitabnya halaman berapa ya, sampai ngajar tanpa bawa kitab. Nah itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah kemudian juga karena sudah sekian lama ajarkan lagi ketika muncul lagi ketika di Ibnu Abbas ya, Seragen itu. Nah ya itu cuma sekali aja karena memang santri-santri pada kebingungan. Ini ustadz yang ngajar mungkin ustadznya menyampaikan sudah maksimal sesuai apa yang beliau bisa, tapi ternyata santri tidak paham, ya, santri tidak paham. Nah, karena anak sangat menyukai ilmu ini, udah taib, anak minta satu waktu, satu pertemuan aja, anak akan jelaskan. Nah, insya Allah begitu anak jelaskan, sekali satu pertemuan, langsung, alhamdulillah paham, alhamdulillah ternyata ini maksudnya. Nah, ini santri-santri diantaranya itu Ustadz Aris siapa namanya? Aris Saifuddin. Fakih, ya sekarang S3 di Madinah. Nah, itu diantara murid ketika di Seragen ya, yang alhamdulillah dengan penjelasan dalam satu pertemuan terbuka. Maksudnya dari ilmu faraid tadi. Ya karena memang suka akhirnya disampaikan dengan cara yang membuat orang paham. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita belajar di sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita pelan-pelan insya Allah. Ya. Pelan-pelan dipahami satu persatu ya secara urut ya, sehingga bisa memahami secara utuh nanti. Begitu juga ketika di Andalus sini alhamdulillah ada ustadzah ya pada minta yang belajar ini ya, kita buka, kita sampaikan berapa kali pertemuan, alhamdulillah bisa memahami ya mereka para peserta. Nah ya terus kita nah sekarang tambah lagi Ustaz Ardi meminta untuk menyampaikan, alhamdulillah ini kesempatan untuk mengulang kembali ya, murojaah kembali. Dan anak sendiri punya channel ya. Di situ juga waktu dulu itu bikin bikin pembelajaran seperti ini, 5 menit, satu video 5 menit tuh. Nah, sampai 5 menit. Ada sampai 24 video itu. Ya, tentang ilmu waris juga ya. Ada di channel YouTube ya. Nah,
Berikutnya ada hadis ta'allamul faraid wa 'allimuha. Ya, belajarlah al-faraid dan ajarkan. Iya. Fa innaha nisful ilmi. Nah, karena dia sungguhnya adalah setengah ilmu. Wa huwa yunsa. Dan itu akan dilupakan. Ilmu faraid akan dilupakan. Nah, ya buktinya sekarang ya. Buktinya sekarang nih. Banyak yang melupakan ya karena mungkin menganggap sulit, akhirnya males. Ya udah bagi serido lah, saling ridho aja deh. Ente mau ambil berapa. Akhirnya ilmu faraid tidak dipraktekkan. Akhirnya yunsa, ya, dilupakan. Ya. Maka amanah Rasulullah SAW suruh belajar, pelajari, terus ajarkan, pelajari, ajarkan, pelajari, ajarkan. Nah, alhamdulillah dalam rangka ini menjalankan amanah Rasulullah SAW, ya, pelajari ilmu faraid, kemudian ajarkan. Karena ilmu ini akan dilupakan. Ya buktinya sekarang kan sudah banyak itu. Ya, sengketa yang terjadi setelah wafatnya orang tua, ya karena tidak pakai ilmu ini atau tidak mengimani ilmu ini, ya. Tidak mengimani apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati. Nah, ini yang ngeri nih, ya. Karena ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut. Ya. Ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Apakah kemudian dibikin lupa semua? Enggak. Ya. Allah Ta'ala itu tidak mencabut ilmu dengan mencabut apa yang sudah masuk ke dalam sanubari dan dipraktekkan oleh umat manusia. Tapi Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan mencabut nyawa orang yang tahu. Ya. Biqabdil ulama. Ya. Dengan dicabutnya nyawa para ulama, orang yang tahu. Ya. Sehingga tidak bisa, ketika sudah tidak lam yubqi, ya, alim, ketika tidak tersisa satu orang yang tahu pun, tidak satu orang ulama pun tersisa, sehingga akhirnya orang-orang minta fatwa kepada juhala, urusan juhala, ya. Wa'adallu, ya, wa'adallu, sehingga orang ini menyampaikan fatwa yang menyesatkan sehingga mereka semuanya sesat, salah jalan, ya, sehingga salah jalan. Dan ternyata di sini Rasulullah menyatakan ini ilmu faraid ini yang pertama kali dicabut. Artinya para ulama yang ahli dalam ilmu faraid ini, ya, yang akan, ya, nanti akan habis, ya. Dan ini tanda-tandanya ya semakin nampak, ya. Nah, ini kita dalam rangka itu biar semakin banyak sehingga masa dicabutnya ilmu ini ya semakin jauh, ya. Ini diantara menjalankan amanah Rasulullah SAW, belajar ilmu faraid dan mengajarkannya, ya. Juga, ya, nanti diantara manfaatnya akan semakin jauh, ya, ilmu ini dicabut, ya. Nah, jadi kita jaga, ya. Hati-hati jangan sampai, ya, atau ya pasti terjadi, ya, pasti terjadi karena Rasulullah SAW menyatakan, cuma kita menjaganya terus, ya, agar jangan sampai ilmu ini dicabut. Di hadis yang lain, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuha an-nas. Ya, maksudnya di sini mengajarkan pada manusia juga. Ta'allamul Qur'an, ya, belajarlah Al-Qur'an, wa 'allimuhu an-nas, dan ajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Ya. Ini perintah belajar Al-Qur'an. Jelas, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang apa nih, baterainya habis, Mbak. Sebaik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Ini sebaik kalian. Ini dalam hadis yang lain. Nah, di hadis ini ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu an-nas, ya. Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkan ia kepada manusia, ya. Kemudian setelahnya wa ta'allamul faraid wa 'allimuha. Ya, dan belajarlah faraid dan ajarkan. Ya. Jadi setelah belajar Al-Qur'an, ya, belajar faraid. Ya. Untuk melengkapi amanah hadis ini, ya. Belajarlah Al-Qur'an, kemudian belajar faraid. Belajar Al-Qur'an, ajarkan. Belajar faraid, ajarkan. Ya. Fa inni mru'un maghbud.
karena aku adalah orang yang akan dicabut nyawanya. Nabi SAW menyampaikan. Ya. Wal ilmu marfu' dan ilmu akan diangkat. Ya. Wa yushku ay yakhtalifal ithnani ya fil fariidah wal mas'alah fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Ya. Hampir-hampir ya atau dikhawatirkan ya yakhtalifal itsnan, ada dua orang yang berselisih paham, berselisih pendapat ya fil fariidah dalam masalah faraid ya wal mas'alah dan masalah fala yajidani dan keduanya tidak menemukan ya tidak menemukan siapa ahadan seorang pun yukhbiruhuma yang memberikan pengajaran, memberitahu ini yang benar ya. Ya hampir-hampir terjadi ya. Ini dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di antara perintah Nabi SAW, amanah Nabi SAW, kita belajar Al-Quran, ajarkan pada manusia. Kita belajar faraid, kita ajarkan. Ya, alhamdulillah sekarang kita sedang dalam rangka itu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini hadis-hadis Nabi SAW yang pertama tadi ta'allamul faraid wa'allimuhu an-nas fa innahu nisful ilmi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ya. Ini tentang hadis bahwasanya faraid itu setengah ilmu. Kemudian hadis yang kedua, ta'allamul faraid wa'allimuha fa innaha nisful ilmi wa hiya yunsa wa huwa yunsa wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati. Ini hadis Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Nah. Kemudian hadis yang paling terakhir tadi, hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Nah, hadis riwayat Ahmad dan dari Ibnu Mas'ud. Jadi yang meriwayatkan Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni dan Imam Ahmad terkait dengan masalah faraid ini. Nah, berikutnya di antara keutamaan apa namanya tadi, lanjut dari Mabadi Asyara yang keenam sekarang ya. Yang keenam, siapa peletak dasarnya? Ya. Jadi ketika kita belajar ilmu, kita ketahui siapa peletak dasarnya. Ya. Peletak dasar dari satu ilmu. Nah, peletak dasar ilmu waris ini adalah Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala. Karena menyebutkan secara terperinci ya. Surat An-Nisa ya. Awal surat hingga kemudian di ujung akhir. Nah, di paling akhir ayat surat An-Nisa. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz. Awalan. Yang pertama Allah Ta'ala yang memang menyebutkannya secara terperinci. Sudah. Ya. Bukan dari kumpulan-kumpulan kemudian disimpulkan seperti fikih. Kumpulan hadis-hadis, dalil-dalil kemudian menyimpulkan satu hukum. Ya. Tidak, tapi Allah Ta'ala menyebutkan detail langsung. Fulan, si anak dapat sekian, dapat setengah, ini dapat sepertiga, ini dapat 2/3. Ya. Ibu bapak dapat 1/6. Ya. Atau ibu dapat, ayah dapat 1/6 sama sisanya. Nah, nanti disebut di ayat secara detail. Ya, secara detail. Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan. Maka kalau ada yang menolak, ya berarti menantang Allah. Karena sampai menolak ya, pembagian itu. Nah, wa ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah menjelaskannya di hadis-hadisnya fi sunnatihi tsaniyan. Kemudian yang kedua, Rasulullah yang menjelaskan ya. Menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada beberapa yang mungkin permasalahan yang pelik ya, kemudian ada beberapa ijtihad saja dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridwanullah alaihim ajmain. Nah, jadi pelatar dasarnya Allah. Ya, siapa peletak dasar ilmu waris? Allah yang menjelaskan langsung secara detail. Rasulullah menambahkan penjelasannya. Nah, kemudian namanya apa? Nama ilmu ini adalah ilmu faraid wa ilmu mawaris. Ilmu faraid. Faraid itu bagian-bagian. Siapa yang wajib dapat sekian, siapa yang wajib dapat sekian, faraid. Faridah ya. Wa ilmu mawaris dan ilmu mawaris. Ilmu waris, ilmu pewarisan ya, ilmu pewarisan. Karena mewariskan dari orang yang meninggal kemudian diwariskan kepada orang yang masih hidup. Nah,
ilmunya. Namanya ilmu faraid, ilmu warid. Sumbernya dari mana? Yang pertama tadi disebutkan dari kitab, dari Al-Quran. Sumber ilmu ini adalah dari Al-Quran. Ya, lebih tepatnya di surat An-Nisa itu penjelasannya, ya, secara detail. Wasunnah, dan juga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menambahkan penjelasan. Wal ijma' dan kesepakatan para sahabat. Nah, tapi nanti ada permasalahan detail yang mungkin agak pelik, akhirnya ada muncul ijtihad, ya, ijtihad sahabi. Baik, berikutnya hukumnya apa? Hukum belajar ilmu ini apa? Ya. Hukum belajar ilmu ini fardu kifayah. Ya. Tidak harus setiap orang, setiap muslim itu tahu. Ya. Kalau tentang sholat, bacaan sholat, ya, itu setiap kita wajib tahu karena kita praktek. Ya. Kalau tentang puasa, rukun-rukunnya, hal yang membatalkan, itu setiap kita harus tahu. Ya. Karena kita mempraktekannya. Kalau tentang keesaan Allah Ta'ala, tentang tauhid, ya, kita setiap harus tahu karena kita yang mempraktekannya. Masing-masing kita harus, ya, tidak bisa diwakilkan, ya. Nah, tapi kalau ilmu faraid, ya, belajarnya fardu kifayah, tapi mempraktekannya wajib. Setiap kita wajib mempraktekkan ilmu faraid. Kalau belajarnya masing-masing yang mampu saja, ya, yang mampu. Nah, berarti yang mampu udah itu dia menggugurkan kewajiban yang lain, ya. Artinya yang belajar ilmu faraid adalah orang-orang istimewa, ya. Jadi kita yang belajar ini istimewa, diistimewakan Allah Ta'ala, dipilih untuk mau belajar ilmu ini, ya. Karena punya kemampuan lebih, mungkin kemampuan dari sisi waktu, kesempatan, dan kemampuan berlogika, menganalisa, ya. Ya. Jadi ketika, ya, satu ilmu dikatakan hukum belajarnya fardu kifayah, orang yang mengambil amanah tadi adalah orang istimewa, ya, punya keistimewaan, ya. Jadi ketika sudah ada yang belajar dan siap mengajarkan kembali, ya, udah, yang lain tidak dosa, ya. Kalau tidak ada yang belajar, nah bahaya, ya. Maka harus tetap ada yang belajar, ya, dan mengajarkan kembali. Ini hukum, ya, fardu kifayah, ya. Pahalanya besar karena fardu, ya. Pahalanya sangat besar belajar ilmu ini. Kita terus menjaga amanah tadi, ta'lamul faraid wa 'allimuha an-nas, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, masalah apa saja yang dibahas? Pembahasannya apa? Masailnya apa? Ya. Ya, tadi kalau kita lihat dari maudhu'nya, ya, kita bisa sedikit menyimpulkan. Nah, di sini lebih diperinci. Nanti kita bahas apa saja di ilmu faraid itu, ya. Yang pertama, ma'rifatul waris wa man la yarith. Ini tadi yang pengertian tadi seperti itu, ya. Mengetahui ahli waris, ya, dan siapa yang tidak berhak dapat warisan, ya. Wa miqdaru ma likulli waris, ya. Dan bagian ukuran, ya, ukuran, ya, miqdar, kadar berapa yang didapatkan oleh ahli waris, oleh orang yang berhak dapat warisan. Mempelajari siapa ahli waris, siapa yang bukan ahli waris, kemudian berapa bagiannya orang yang ahli waris ini, berapa bagiannya, ya. Wa naw'irfihi, ya, dan macam jenis warisannya seperti apa, min fardin wa ta'sibin, ya, nanti ada istilah-istilah tuh, ya. Farad, ya, berapa, 1/4, setengah, 2/3, 1/8, ya, 1/6, ya. Ta'sibin dan asabah, ya, sisa, ya, sisa setelah pembagian asabah. Ada dibahas di sini, ya. Ya, wa ma yattabi'u dzalika wa ma yatba'u dzalika min hisabil ansiba, ya. Juga nanti ada prosesnya, ya. Seperti penghitungan nisabnya berapa, ya. Menghitungan bagian-bagiannya berapa, ya. Wa kaifiyati amalil munasakhat, ya, dan bagaimana menjalankan proses munasakhat. Munasakhat ini seperti ini. Ketika ada orang yang memperhatikan, misalnya fulan, ya, fulan meninggal, ya, punya ahli waris, ya.
kemudian harta belum dibagikan. Misalnya ini ya, kasus ini sering terjadi bahkan. Ya, maka bab munasakhot ini penting banget. Terutama di Indonesia yang punya adat kebiasaan enak ndak enak, ya, ewuh pakai wuh kalau orang Jawa. Nah, saya ayah meninggal, ada warisan kan harta itu. Tapi karena ibu masih hidup, ya, sang anak, para anak itu, ya, ndak enak maaf bagi warisan. Nah, padahal harusnya dibagi, ya. Nah, kemudian belum dibagi, ibu meninggal. Atau misalnya sebelum ibu meninggal ada mungkin anaknya yang lain meninggal, ya. Anak yang lain meninggal. Ahli waris yang seharusnya dapat warisan dari ayah ternyata sudah meninggal. Nah, kemudian ya masih belum dibagikan. Atau mungkin warisan anak itu sudah dibagikan, tapi warisan dari ayah dia belum terima atau sudah meninggal duluan. Nah, misalnya. Kemudian baru ibu meninggal, ya, barulah dibagikan. Nah, ini munasakhat dibutuhkan di sini. Fulan yang pertama meninggal, siapa ahli warisnya, ya, siapa berhak fulan sekian persen atau sekian bagian. Nah, nanti ibu meninggal, ya, ahli waris orang meninggal yang kedua siapa ahli warisnya. Nah, itu munasakhat. Ya, bagaimana tuh? Nah, ini diperlukan di Indonesia, ya. Sering terjadi seperti ini di Indonesia karena tidak enak, ya, karena dibagikan karena ibu masih ada misalnya. Nah, qismatut tarikah dan bagaimana membagikannya. Sehingga detail fulan dapat berapa rupiah atau fulan dapat berapa persen dari harta tersebut. Nah, ini pembahasan di ahli waris ini. Nah, tapi inilah mabadi asyarah, ya, dari ilmu waris. Nah, kalau kita lihat sejarah dari hukum waris, ya, dulu di awal Islam, ya, dulu di awal Islam itu, ya, waris mewarisi itu dengan cara sumpah saja. Ya, jadi ada orang mengatakan, Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Mughni, ya, bahwa waris mewarisi pada masa awal Islam itu dengan cara sumpah. Ya, misalnya ngomong dami damuk, darahku darahmu, wa mali maluk, ya, hartaku ya hartamu, ya, tansuruni ansuruk, kamu menolongku, aku juga menolongmu, wa tarithuni wa arisuk. Nah, ini sumpah, ya. Wa tarithuni wa arisuk. Dan engkau atau kamu dapat warisan dariku dan aku dapat warisan darimu. Kalau kamu meninggal, aku mewarisi hartamu, dan kalau aku meninggal, kamu warisi hartaku. Ini awal-awal Islam. Ini disebutkan Ibnu Qudamah dalam kitab beliau. Nah, kemudian setelah itu berkembang, ya, saling mewarisi, ya, dengan tanpa adanya hubungan kekerabatan, ya. Di surat An-Nisa ayat 33 Allah Ta'ala menyebutkan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi setiap laki-laki, perempuan, ya, kami telah tetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum. Nah, ini disinggung di sini, ya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum. Berikan bagian itu pada mereka. Ya, ini atas dasar sumpah tadi, ya. Ini di awal Islam, ya. Kemudian, ya, yang tadi itu dinasakh, ya. Dari waris mewarisi berubah menjadi karena sebab Islam dan hijrah. Ya, tadi hanya sekitar sebab sumpah, ya. Ini karena sebab Islam dan hijrah. Jadi kalau ada orang punya anak tapi belum hijrah, maka yang mewarisi adalah yang sudah hijrah. Anak yang belum hijrah tidak dapat, ya. Itu disinggung Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 72. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Orang-orang yang beriman tapi belum hijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. Tidak ada walayah, ya, tidak ada wilayah. Kemudian dinasakh lagi dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 6. Surat Al-Ahzab ayat 6, ya. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak, ya, saling mewarisi, ya. Jadi di sini sudah disebutkan secara hubungan darah karena sebab nasab. Nah,
Jadi satu sama lain lebih berhak saling mewarisi. Nah, di sini Allah Ta'ala udah tetapkan ya, hukum Islam ya. Udah tetapkan hukum Islam ini ya. Awal Islam tadi ya apa? Jadi belum geser ya. Ya, di awal Islam di awal Islam dengan sumpah ya, kemudian dengan apa namanya, karena sebab hijrah ya, kalau udah hijrah dapat, kalau belum hijrah tidak dapat ya, kemudian terakhir ya yang terus bertahan sehingga sekarang ya, berarti sudah jadi ketetapan hukum berdasarkan hubungan darah karena sebab ya nasab, karena sebab wala, sebab nasab, sebab nikah, dan sebab wala. Ini ada 3 sebab ya. Sebab apa? Nasab, ada hubungan darah, kemudian ada sebab nikah karena ada pernikahan ya, dan karena sebab ya, wala, memerdekakan budak. Jadi 3 ini yang hingga sekarang hukum itu bertahan. Nah, karena Allah Ta'ala itu sudah menetapkan hukum-hukum Islam sebagai syarat yang sempurna ya. Allah Ta'ala sudah nyatakan bahwa ini sudah sempurna, tidak ada tambahan lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ya. Sudah sempurna, tidak ada tambahan lagi ya. Maka ini terus yang kita jaga ya. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala sudah bagian fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, itu yang kita jalankan. Ya, Allah Ta'ala perinci itu ya. Allah Ta'ala sebutkan surat Hud ayat 1, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ya. Kitab yang Allah ayat-ayat telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci ya, dari si Allah Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha teliti. Dan kita ikuti apa yang Allah Ta'ala tetapkan ya, sudah secara terperinci ya. Maka mari kita belajar ilmu faraid ini ya. Dan ada istilah-istilah dalam ilmu faraid yang mungkin bisa dikenal, dan mungkin kalau ini bisa sekarang dikenalkan ya, muncul dikit-dikit gitu ya. Tapi mungkin sebaiknya nanti menjelang itu belajar kita kenalan dulu, karena banyak orang ya, banyak orang itu malas belajar atau sulit memahami ketika dia tidak tahu istilah-istilah yang sering digunakan ya. Contoh misalnya kita belajar ilmu nahwu, apa itu kalam, apa itu i'rab, apa itu rafa, apa itu nasab, nah dan sebagainya, apa itu isim ma'rifah dan sebagainya. Kalau tidak kenal itu duluan ya, jadi sulit untuk memahami satu ilmu ya kalau tidak mengenal istilah-istilahnya. Nah, begitu juga dengan ilmu waris, apa sih yang akan digunakan dalam istilah-istilah yang muncul? Nah, ini sih yang sering muncul ya. Ada al-farad, ada ashabul furud, ada at-tarikah, ada al-mirath. Mungkin minimal sebelum kita belajar minimal 1, 2, 3, 4 ini dulu. Adapun yang 5-nya nanti mungkin dalam prosesnya. Ada al-farad, farad itu bagian 1/2, 1/4, 1/3, 1/6 ya. 2/3 ya. Dan sebagainya. Itu farad, ya, al-farad ya. Kemudian ashabul furud, siapa ashabul furud? Ashabul furud itu orang-orang yang berhak. Siapa yang berhak dapat setengah ya. Siapa saja? Fulan, 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 fulan. Nah, nanti ini sebutannya ashabul furud ya. Kemudian at-tarikah, istilah at-tarikah adalah harta peninggalan. At-tarikah harta peninggalan yang dibagi, yang menjadi hak waris. Al-mirath ya, ini warisan. Nah, dari istilah ini mungkin nanti akan muncul ya. Ketika muncul kita sudah tahu. Adapun 5 sampai 13 nanti bisa muncul. Bisa terakhir lah. Contoh ar-rad nanti. Ya, yang paling ujung ya, ar-rad ini, ar-rad, kalau sudah ar-rad ini khilaf, karena Syafi'iyah tidak memandang ar-rad ya. Tidak berpendapat ar-rad tentang ar-rad ya, rad ya. Apa itu ar-rad ya, nanti insyaallah mungkin agak akhir atau mungkin menjelang akhir baru kita muncul istilah itu. Nah, ya mungkin kita cukupkan ya apa yang Anda sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pembuka ya, sebagai pembuka pengenalan ilmu waris. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus menjalankan amanah dari Rasulullah SAW untuk belajar, mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya kembali. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, Anda mungkin balikan pada Ustaz Ardi, ini waktunya sudah 6.30 Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Arifin atas
penjelasan dari kajian perdana kita tentang ilmu waris. Tentu dari semua yang tadi dipaparkan itu adalah modal awal kita bagi semua ayah bunda, rekan-rekan sekalian, modal untuk kita nanti selanjutnya memahami tema-tema berikutnya. Ya, insya Allah nanti juga akan kita sharing hasil dari rangkuman yang sudah disampaikan oleh Ustaz Arifin tadi. Ya, nanti kita akan buat grup tersendiri ya untuk kajian ini supaya lebih fleksibel, supaya lebih optimal untuk sharing keilmuan ini ya dan tanya jawab. Untuk selanjutnya disediakan satu penanya saja karena waktunya sudah habis sebenarnya, tapi boleh satu pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya di antara ayah bunda sekalian? Teman-teman? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau 5 tidak bertanya kita tutup. Gitu, Sat. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Fadhol, Ustaz Jarot. Boleh dibuka mic-nya atau mau? Oh, boleh. Baik, ayah bunda sekalian, karena udah 5 plus tadi waktunya untuk kesempatan kajian pada hari ini kita tutup dulu. Insya Allah nanti akan kita sharing, kita bikin grupnya, nanti bisa ditaruh pertanyaannya di situ atau nanti dititipkan lewat admin ya, supaya tidak bertumpuk pertanyaannya. Jadi Ustaz Arifin juga bisa menjawab satu persatu. Demikian ayah bunda sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi terima kasih banyak jazakallah khairan kepada Ustaz Arifin Saifullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan memberkahi setiap langkah dakwah kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin live chat-nya.